Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini kita akan mempraktekkan belajar menggunakan rumus Excel dari nol untuk masuk kerja. Nah, sebelum kalian lanjut dengan video ini, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download ya, gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah downloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu rumus Excel adalah formula atau fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan, analisis data, atau manipulasi informasi dalam lembar kerja Excel. Nah, di Excel ini terdapat ratusan rumus dan fungsi lainnya untuk kebutuhan analisis data, matematika, logika, pencarian, dan banyak lagi, tergantung kebutuhan spesifik yang kita gunakan. Nah, namun di Excel ini kita akan mempelajari dulu 10 rumus dasar ya, rumus basic. Dari rumus sum sampai pivot table yang pastinya kepake banget dalam kerjaan. Nah, kenapa kepake? Karena dengan rumus-rumus ini kita bisa mengolah data dengan cepat dan tepat walaupun jumlah data sebanyak. Nah, yang kedua, banyak loker tuh yang menampilkan Excel untuk dikuasai. Kita coba cek gitu ya loker-loker. Nah, contoh di sini terdapat loker sebagai admin gudang. Di sini ada job deskripsinya. Nah, di sini terdapat catatan menguasai komputer terutama Microsoft Excel. Jadi, kalau pekerjaan yang menggunakan komputer sebagai basic atau dasar ya harus menguasai Excel. Ini staf gudang menguasai Microsoft Excel ya. Nah, contoh di sini finance, proficient in using Microsoft Office, especially Excel. Jadi Excel ini wajib kalian pelajari dan rumus-rumusnya gitu ya. Nah, contoh di sini terdapat loker sebagai merchandiser, mahir menggunakan Microsoft Excel seperti lookup, pivot, sum, if, dan sebagainya. Jadi di beberapa loker tuh ada yang menampilkan rumus-rumus yang harus kalian pelajari agar diterima di pekerjaan tersebut. Contoh di sini ada lookup, pivot, sum, if, dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan belajar menggunakan rumus-rumus tersebut ya, dari dasar dan prakteknya dalam dunia kerja itu seperti apa. Oke, kita coba bahas rumus-rumusnya ya. Nah, jika kalian sudah mendownloadnya dan bawahnya sedikit, kita checklist di tanda panah ini, kita klik. Nah, yang pertama kita akan belajar gunakan rumus sum. Rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan suatu data. Contoh, di sini terdapat tabel penjualan, ada produk yang dijual, lalu ada nilai penjualannya dari bulan Januari sampai Mei. Nah, kita akan menjumlahkan dari setiap datanya. Untuk cepat menjumlahkan, kita bisa gunakan rumus yang namanya sum. Kita coba. Nah, untuk muka rumus, kita ketik sama dengan, lalu kita masukkan nama rumusnya, sum, S-U-M, tab. Lalu sini ada argumen yang harus kita isi teman-teman, seperti nomor 1, titik koma, nomor 2, dan seterusnya. Ini adalah argumen yang harus kita isi. Contoh misalnya di sini number. Number itu adalah angka atau data yang akan kita jumlahkan. Di sini kita akan menjumlahkan penjualan dari produk CPU. Karena nilai penjualannya sejajar, kita bisa langsung blok nih dari kiri kanan. Cara bloknya, kita tekan klik kiri di mouse kalian. Nah, jika sudah diblok, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka sampul muncul ya. Kita posisikan lebih di tengah agar lebih rapi. Nah, untuk data di bawahnya, kita tidak usah lagi mengisi rumusnya satu persatu. Kita autofill di sini, tarik datanya ke bawah. Nah, maka data di bawahnya sudah terisi ya, teman-teman. Selanjutnya kita ingin menjumlahkan penjualan dari setiap bulannya. Sama seperti tadi, sama dengan sum, tab, blok nilai penjualannya, dari atas ke bawah, tutup kurung, tekan enter. Posisikan di tengah, tarik datanya ke kanan. Nah, maka sinyal pun muncul ya. Selanjutnya di sini kita akan coba mengisi jumlah penjualan produk CPU dan LCD. Ketik sama dengan sum, S-U-M, tab, penjualan produk CPU. Nah, berarti di sini CPU titik koma. Nah, di sini pemisah antar argumennya, settingan Excel yang saya gunakan adalah titik koma. Kalau settingan Excel kalian tuh koma, kalian gunakan koma gitu ya, menyesuaikan dengan settingan Excel kalian.
Lalu LCD. LCD itu di sini ya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi jumlah penjualan produk CPU dan LCD adalah 450 unit. Selanjutnya jumlah penjualan bulan 1 dan 5 sama dengan sum SUM tab bulan 1 titik koma bulan 5 tutup kurung tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jumlah penjualan bulan 1 dan 5 adalah 857 unit. Nah, jadi situ teman-teman penggunaan rumus sum dan kenapa harus kita gunakan rumus ya karena biar lebih cepat gitu ya. Dan otomatis. Contoh kita ubah penjualan CPU bulan Januari jadi 120, enter. Nah, maka otomatis jumlah-jumlahnya itu akan berubah menyesuaikan dengan data tersebut gitu ya. Nah, checklist jika sudah paham teman-teman. Jika kalian belum paham, silakan kalian praktekkan kembali ya. Semoga kalian paham. Jika sudah paham, kita klik di tanda panah berikutnya. Selanjutnya kita akan praktekkan penggunaan rumus average. Nah, rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Contohnya di sini ada tabel penjualan juga, ada produknya, lalu ada nilai penjualannya juga. Nah, kita akan coba menghitung berapa sih rata-rata penjualan dari setiap produknya. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan rumus average. Kita ketik sama dengan average AVE RAGE tab. Masukkan nilai akan kita hitung ratanya. Kita blok nih penjualan dari kiri kanan seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Posisikan di tengah, tarik datanya ke bawah. Nah, maka data di bawahnya sebenarnya tersia. Nah, di sini kenapa error? Hashtag div garis miring 0 dan seru. Karena data yang kosong nih, karena datanya masih kosong di sini. Jadi kita isi dulu data di bawahnya. Ketik sama dengan AVE RAGE tab. Masukkan nilai penjualan dari bawah. Tutup kurung, tekan enter. Posisikan tengah, tarik datanya ke kanan. Nah, maka hasilnya pun muncul lah. Jadi ini adalah rata penjualan dari setiap produknya dan bulannya. Nah, namun ada beberapa data yang angka di belakang koma itu banyak ya teman-teman. Nah, jika kita ingin membulatkan nilainya, caranya mudah. Kita blok dulu data yang akan kita bulatkan seperti ini. Tekan Ctrl 1. Nah, maka akan muncul tampilan format cell seperti ini. Kita pilih yang number. Nah, di sini decimal place-nya, angka di belakang komanya. Kita bisa atur sesuai dengan data yang kita inginkan. Kalau 0 ya hilang gitu ya. Kalau 1 dia ada angka 1 di belakang komanya. Kalau 2 ada 2 angka di belakang komanya. Gitu menyesuaikan dengan data yang kita inginkan. Kita pilih 0. Oke. Nah, maka hasilnya pun muncul ya teman-teman. Jadi nilai ratanya sudah kita bulatkan. Selanjutnya di sini kita akan coba hitung rata-rata penjualan produk CPU dan LCD. Nah, sama sih tadi sama dengan average AVE RAGE F penjualan CPU titik koma penjualan LCD. Nah, seperti ini ya. Tutup kurung, tekan enter. Selanjutnya rata jumlah penjualan bulan 1 dan 5 sama dengan average tab. Masukkan penjualan bulan 1 titik koma penjualan bulan 5 tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, jadi sebelum teman-teman menggunakan rumus average, checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus count. Rumus count ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang hanya berisikan angka. Nah, contoh penggunaannya di sini dapat data berisikan data nomor induk siswa. Kita coba scroll ke bawah. Nah, datanya cukup banyak ya. Nah, jadi dengan rumus count ini kita bisa menghitung jumlah nomor induk siswa tersebut. Jadi kita tidak lagi menghitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Hal tersebut cukup merepotkan ya dan memakan waktu. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan rumus count. Kita ketik sama dengan count COUNT tab. Lalu kita masukkan data yang akan kita hitung. Nah, cara cepatnya kita klik data atau nomor induk siswa yang paling atas. Lalu tekan Ctrl shift bawah.
Nah, maka otomatis dia akan memblok data yang paling atas ke data yang paling bawah gitu ya. Jika sudah diblok, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi, terdapat 108 nomor induk siswa dari data tersebut. Misalnya kita hapus 2, nah berubah ya jadi 106. Nah, jadi seperti teman-teman, penggunaan rumus count, checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, saja ada rumus kontak. Rumus kontak ini sama seperti count, namun kontak ini menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Kalau count kan tadi hanya menghitung jumlah sel berisikan angka. Kalau kontak ini dia juga bisa menghitung jumlah sel yang berisikan data, baik itu huruf, kata, simbol, atau angka. Contoh di sini dapat tabel berisikan data nama, lalu ada jurusannya dari setiap namanya. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa siswa yang terdapat pada data? Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan rumus kontak. Ketik sama dengan kontak, tab, masukkan data namanya, kita blok data sampai ke bawah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi, terdapat 45 siswa dari data tersebut. Jadi, situ rumus kontak, checklist jika sudah paham, klik di tanda panah. Selanjutnya ada rumus if. Rumus if ini berfungsi untuk mencari nilai perbandingan pada suatu data. Contohnya, di sini dapat tabel, berisikan data nama siswa, lalu ada nilai yang diperolehnya. Nah, kita akan coba mengisi data keterangannya. Keterangan ini diisi berdasarkan catatan atau tabel bantu yang ada di samping ini. Catatan 0 sampai 6 tidak lulus, nilai 7 sampai 10 dia lulus. Nah, kalau kasus seperti ini kita bisa gunakan rumus yang namanya if. Kita coba ketik sama dengan if tab. Yang pertama kita mengisi logical testnya. If atau jika nilainya kurang dari 7 titik koma, lalu mengisi value of true. Jika benar nih nilainya kurang dari 7, berarti kalau nilainya kurang dari 7 adalah tidak lulus. Kita ketik tanda kutip tidak lulus, tanda kutip titik koma. Selanjutnya kita mengisi value if false jika salah. Berarti sebaliknya dari logical testnya, berarti nilainya 7 atau lebih besar dari 7. Kita ketik tanda kutip lulus, tanda kutip tutup kurung. Nah, jadi itu rumusnya teman-teman ya. Tekan enter. Kita posisikan di tengah, tarik datanya ke bawah. Nah, maka data di bawahnya sudah terisi. Kita coba cek apakah benar. Contoh siswa yang pertama nilainya 7. 7 itu berarti lulus ya, benar. 8 lulus, nah sini 6,5 tidak lulus ya. 6 tidak lulus, 7 lulus. Misalnya kita ubah, misalnya Daniel kita ubah nilainya jadi 5. Enter. Nah, maka otomatis keterangannya juga akan tidak lulus, menyesuaikan dengan data nilainya. Nah, jadi seperti teman-teman untuk rumus if. Checklist jika sudah paham, kita klik di rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari nilai dengan data vertikal. Contoh di sini dapat tabel berisikan data, ada data nomor, nama, usia, dan alamatnya. Nah, tabel ini datanya tuh berbentuk vertikal. Contoh, di sini dapat data nomor. Nah, nomor 1 sampai 5-nya tuh bergerak dari atas ke bawah sini, teman-teman. Jadi ini namanya adalah data vertikal gitu ya, atau tabel vertikal. Contoh, kita akan mencari data nama berdasarkan nomor. Nomor 3 tuh namanya siapa? Nah, karena tabel ini berbentuk vertikal, kita bisa gunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP tab. Yang pertama kita mengisi lookup value. Nah, kita akan mencari nama berdasarkan nomor 3 ini. Maka kita klik nomor 3-nya ini, titik koma, lalu kita mengisi tabel array, yaitu tabel yang berisikan dari lookup value dan data yang kita cari, nomor dan nama. Jadi tabel ini, kita blok tabelnya dari atas ke bawah sini, teman-teman.
titik koma. Selanjutnya kita mesti kolom index number, yaitu nomor kolom data yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi. Nah, tabel yang kita blok tadi ada tandanya warna merah seperti ini ya, teman-teman. Di sini kan ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mencari data nama, berarti kolom nomor 2. Kita ketik 2, titik koma. Selanjutnya kita mesti rank lookup. Di sini ada dua pilihan, ada true, approximate match berarti kira-kira. Kalau false, exact match berarti dia hanya mencari nilai yang pasti. True ini bisa diganti oleh angka 1, false ini bisa diganti angka 0. Kita coba yang 0 dulu. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka sapu muncul ya, teman-teman. Jadi nomor 3 adalah namanya Kevin. Di sini kan kita gunakan yang false gitu ya, yang 0. Kita coba gunakan yang true. Apa sih perbedaannya? Kita coba cari ya. Kita copy datanya, paste di bawah sini. Kita ubah angka 0-nya jadi 1. Enter. Nah, ini kan yang true, ini false, ini yang true. Nomor 3 benar ya, sama Kevin ya. Kita coba ubah nomor 1, enter. Daniel, benar ya, nomor 1 Daniel. Kita coba nomornya jadi angka 7, enter. Nah, di sini terlihat perbedaannya, teman-teman. Nomor 7, kalau kita gunakan false atau angka 0, dia hasilnya akan error. Hashtag NA. Nah, kalau kita gunakan true, nomor 7 itu akan Siska. Nah, kenapa? Kalau false kan dia mencari nilai yang benar-benar pasti. Jadi kalau tidak ada datanya, hasilnya akan error. Kalau true, dia mencari nilai yang terdekat. Jadi, kalau datanya tidak ada, dia akan mencari nilai yang paling dekat. Nah, di sini nomor 7 mendekati oleh nomor 5. Berarti Siska. Nah, maka benar ya. Nomor 7 namanya Siska karena dia paling mendekati dengan angka 7. Kita ubah jadi 4, enter. Nah, maka nafalnya akan berubah jadi Safira lagi ya. Nah, jadi itu teman-teman rumus VLOOKUP. Semoga kalian paham ya, teman-teman. Nah, rumus VLOOKUP ini salah satu rumus yang sulit. Silakan kalian praktekkan agar lebih mudah dipahami. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus HLOOKUP. Nah, HLOOKUP tuh hampir sama sih tadi. Kalau HLOOKUP tuh mencari nilai dengan data horizontal. Kalau VLOOKUP kan vertical lookup. Kalau HLOOKUP tuh horizontal lookup. Contoh dari data horizontal, di sini dapat tabel, berisikan data kode, produk, harga. Contoh produk handphone sampai mouse. Nah, dia tuh bergerak secara horizontal dari kiri kanan sini. Jadi ini adalah tabel atau data horizontal. Di sini kita akan coba mencari data produk berdasarkan kodenya. Kodenya 2B ini. Apa sih produk dari kode 2B? Nah, untuk misinya kita bisa gunakan rumus HLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan HLOOKUP, HLOOKUP, tab. Yang pertama kita misi lookup value, kita akan mencari produk berdasarkan kode 2B ini. Titik koma, tabel area-nya kita blok. Tabelnya gitu ya. Titik koma. Nah, selanjutnya row index number. Row index number tuh baris data yang kita cari. Kalau tadi kan VLOOKUP column index number. Nah, kalau HLOOKUP dia tuh row index number. Kita mencari data produk. Data produk ini terletak pada baris kedua ya. Kita ketik 2. Titik koma, false, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi, untuk kode 2B, produknya adalah laptop. Benar ya. Kita ubah jadi 3C, enter. Produknya jadi headset. Nah, jadi seperti itu untuk rumus HLOOKUP. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus concat. Rumus concat ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu teks. Contoh di sini dapat tabel, berisikan data nama depan dan nama belakangnya. Nah, kita akan coba menggabungkan nama depan dan nama belakangnya menjadi nama lengkap. Contoh nama depannya Daniel, nama belakangnya Siregar. Nah, kita coba ketik sama dengan concat, C-O-N-C-A-T, tab. Teks pertama kita masukkan nama depannya, titik koma,
kita ingin menambahkan spasi antara nama depan dan nama belakangnya. Kita ketik tanda kutip spasi, tanda kutip, titik koma, lalu masukkan nama belakangnya, tutup kurung, tekan enter. Tarik garisnya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nama depannya Daniel, nama belakangnya Siregar, nama lengkapnya jadi Daniel spasi Siregar, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu untuk rumus concat. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus trim. Nah, rumus trim ini berfungsi untuk menghapus spasi ekstra atau berlebih dari suatu teks. Contoh di sini terdapat tabel, berisikan data nama lengkap. Contoh yang pertama ada Daniel Siregar, namun ada spasi yang berlebih di antara nama depan dan nama belakangnya. Klik kiri 2 kali, kita hapus spasinya seperti ini. Nah, jadi lebih rapi ya, enter, dan seterusnya. Namun, jika kita menggunakan sama manual seperti tadi, hal tersebut cukup memakan waktu. Nah, cara cepatnya, kita bisa gunakan rumus trim. Kita ketik sama dengan trim, trim, tab, masukkan teks yang akan kita rapikan, tutup kurung, tekan enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi bisa terlihat perbedaannya teman-teman. Dari raw data atau yang spasinya berlebih menjadi rapi spin ya, dengan rumus trim. Nah, jadi seperti itu penggunaan rumus trim. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah pivot table. Nah, pivot table ini bukan rumus sih sebenarnya. Pivot table itu adalah alat yang digunakan untuk meringkas, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara interaktif. Contoh penggunaannya, di sini dapat tabel nih, berisikan data nama dan jurusannya. Nah, kita akan coba mengelompokkan nama mahasiswanya sesuai dengan jurusannya. Contoh misalnya di Setiawan, teknik informatika, kita gabungkan dengan teknik informatika, dan seterusnya. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan pivot table. Yang pertama, kita blok dulu data yang akan kita buat pivot table. Kita blok tabelnya ya seperti ini. Nah, jika sudah blok data pivot table-nya, kita pilih di insert. Kita klik di sini pivot table. Nah, dia akan muncul tampilan pivot table from table orange. Select a table orange, pilih table atau data, table atau range, table atau data. Yaitu data yang kita akan buat pivot table-nya. Berarti yang sudah kita blok tadi ya. Selanjutnya, choose where you want the pivot table to be placed. Jadi letaknya akan di mana pivot table yang akan kita gunakan. Di new worksheet atau di sheet baru, kita juga biasa pilih di existing worksheet atau sheet yang saat kita gunakan saat ini. Misalnya kita klik di sini, nah dia akan muncul lokasinya gitu ya. Kita klik OK. Nah, maka hasilnya pun muncul teman-teman. Pivot table-nya aktif, terdapat pivot table field seperti ini. Nah, terdapat catatan to build a report, choose field the pivot table field. Nah, dia akan muncul pivot table field sini teman-teman. Dan juga kalau pivot table-nya aktif, dia akan muncul pivot table tools. Ada pivot table analysis ya, untuk mengisi data. Ada juga untuk desain. Jadi kita bisa buat chart atau warna pivot table-nya gitu ya. Nah, kalau untuk mengolah datanya di sini ada pivot table fields. Choose field to add to report. Kita klik. Dan inilah tampilannya. Kalau tampilan originalnya seperti ini teman-teman. Kita klik lagi, kita pilih yang kedua ini. Kalian bisa sesuaikan dengan data yang kalian inginkan gitu ya. Nah, di sini ada data nama jurusan. Nah, nama jurusan ini sesuai dengan data yang sudah kita blok tadi. Yang ini, itu headernya. Selanjutnya ada drag fill between areas below. Ini areanya. Kita bisa buat filter, arrows atau baris, kolom atau kolom. Ini values-nya. Contoh, kita tarik nama ke filter. Oke, nah berarti dia tidak bisa teman-teman. Kita coba nama ke rows. Nah, dia akan muncul nama menjadi baris ya. Tuh nama baris ini ke atas, dari atas sampai ke bawah. Kita coba namanya tarik ke columns. Nah, dia akan melampirkan nama namun dia bergerak secara kolom dari kiri kanan. Nah, bisa terlihat kan perbedaannya kalau row dari atas ke bawah, kalau kolom dari kiri kanan. Kalau values itu nilainya atau isinya. Contoh nama, misalnya kita masukkan lagi namanya. Nah, jadi namanya itu ada berapa gitu ya. Contoh Viniraldi ada 1,
Andi Setiawan ada 1, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan coba misi tugasnya, teman-teman. Di sini kan tugasnya mengolomkan nama sesuai jurusannya. Nama sesuai jurusannya, berarti namanya kita bisa masukkan ke rows. Nah, seperti ini. Lalu jurusannya kita bisa masukkan ke values atau bisa masukkan ke kolom. Nah, seperti ini. Lalu jurusannya kita masukkan ke values. Atau kalian bisa otak-atik lagi. Misalnya jurusannya ke rows. Nah, seperti ini. Kita bisa atur judulnya. Contoh row labelsnya kita ubah jadi F2 lalu tekan jurusan. F2 jumlah jurusannya, jumlah siswa, jumlah mahasiswa ya. Nah, di sini terlihat kan teman-teman, jadi sistem informasi ada Citra Ayu, Keladar Dewi, Evi Lestari, dan seterusnya. Nah, di sistem informasi terdapat 8 mahasiswa. Kita scroll ke bawah, di Teknik Elektro ada 7 mahasiswa, dan seterusnya ya gitu ya. Kalian bisa ubah sesuai dengan report atau laporan yang akan kalian gunakan. Misalnya kalian ingin menutupnya, close. Nah, jadi pivot table view-nya tidak kelihatan. Kalau kalian ingin mengotak-atik lagi, kita klik pivot table, pilih di pivot table analyze sini, pilih di fill list. Nah, dia akan muncul lagi pivot table fill list-nya. Nah, kalau kalian ingin menggunakan warna yang lain selain biru, nah ini originalnya kan warna biru muda sini. Kalau ingin mengubahnya, pilih desain. Di sini dapat warna ya. Kalian bisa sesuaikan dengan warna yang kalian inginkan gitu ya. Nah, jadi seperti teman-teman untuk pivot table. Cara sih kita paham. Nah, maka 10 rumus tadi sudah kita pelajari teman-teman dari dasar dan prakteknya dalam dunia kerja. Nah, semoga teman-teman paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Semoga kalian yang masih kuliah dilancarkan kuliahnya dan mengawasi datanya. Semoga yang belum memiliki pekerjaan dengan menguasai rumus ini, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja gitu ya. Baik itu sebagai admin, staf gudang, atau pekerjaan apapun yang menggunakan komputer atau Excel tadi ini ya. Nah, jadi itu teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.